Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin sayyidil mursalin, amma ba'd. Yang kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajarannya, yang kita hormati tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak-bapak RT, tokoh agama, tokoh adat, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sholat subuh, teristimewa kepada anak kami sekalian, santriwan, santriwati pesantren Ramadan, hadirin dan hadirat jemaah sholat subuh, kok kete indak disabui namo, kok gadang indak disabui gala, insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena dengan izin Allah kita bisa hadir di rumah Allah pada subuh yang berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini mendapat berkah, pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami sekalian, hadirin dan hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Kajian singkat kita pada subuh ini dengan judul Harta dan anak media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada dua macam ini, yang dua macam ini merupakan yang sangat amat dibutuhkan oleh manusia. Sangat butuh. Tetapi ingat Bapak Ibu jemaah, yang dua macam ini bisa mendekatkan kita kepada Allah dan juga sebaliknya, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu jemaah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan jadikan harta, benda dan anak-anakmu membuat kamu lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang amat merugi. Mana yang dua macam itu? Yang pertama adalah harta benda, amwal. Ibu-ibu lagi butuh harta, Bu? Pasti butuh. Semua manusia, semua orang pasti membutuhkan harta. Tidak tuh dong. Karena memang kadang-kadang dengan harta ini kita bisa hidup, bisa bahagia di dunia. Sebagian orang dengan harta bisa dia happy-happy. Dan Islam pun Bapak Ibu tidak melarang kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Boleh. Ingin jadi orang kaya, boleh. Ingin menjadi orang yang sukses, bergelimang dengan harta benda, itu boleh, mulia.
Bahkan ada ungkapan Anas bin Malik mengatakan, apa katanya? I'malud dunya ka'annaka ta'ishu abada. Carilah kehidupan di duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ingin kaya, cari harta banyak, cari pitih banyak, boleh. Tetapi ingat, i'malul akhirah ka'annaka tamutu ghadan. Cari pulolah akhirat awak seolah-olah kita akan meninggal esok hari. Jadi Bapak Ibu jemaah yang ambo muliakan, caronyo supaya harta kita yang kita miliki itu supaya menjadi media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah syukuri. Harato syukuri. Hidup akan indah Bapak Ibu. Hidup akan tenang, akan sangat amat bahagia apabila kita mensyukuri apa yang ada. Sebaliknya, manusia tidak akan tenang, manusia tidak akan pernah nyaman kalau dia tidak pandai mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kau Bapak Ibu adalah kehidupan, dunia kau adalah ujian, kehidupan adalah ujian. Ujian sandonya. Jangan disangka Bapak Ibu jemaah, orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang ndak ada harato itu ujian barek, tidak. Barik bana ujian Allahnya. Segala ndak ada miskin bana mo, barik bana ujian Allah kah? Tidak. Ujian yang paling berat itu adalah setelah memiliki segala-galanya Bapak Ibu. Ketika kita sudah memiliki segala-galanya, sudah memiliki harta yang banyak, sudah memiliki kekuasaan, sudah memiliki kedudukan yang enak, itu adalah ujian yang sangat berat. Manusia bisa berhasil, banyak yang berhasil ketika diuji oleh Allah dengan sedikit harta. Banyak yang berhasil ketikanya miskin, sederhana, belum kaya, rajin ke sembahyang, rajin ke masaji, rajin pai silaturahim. Tetapi ketika sudah memiliki segala-galanya, sudah memiliki harta yang banyak, jarang ke masaji, sudah memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, jarang pai silaturahim, itu sudah kenyataan Bapak Ibu. Tidak lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sa'labah. Betapa miskinnya Sa'labah, tetapi ketika miskin, Sa'labah tetap salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia sudah kaya, maka dia engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, bisa harta itu membuat kita menuju surganya Allah, tetapi sebaliknya bisa membuat kita menuju naudzubillah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Caranya syukuri apa yang ada. Karena Bapak Ibu, jemaah yang ambo muliakan, sesuatu hal yang kita inginkan itu belum tentu menjadi terbaik buat kita. Jadi apapun rezeki yang diagi Allah kepada awak kini sebenarnya Bapak Ibu itu yang terbaik buat kita. Sesuatu hal yang kita inginkan belum tentu terbaik. Awak ingin ini, ingin itu, ingin oto, ingin segala-galanya, belum tentu itu yang terbaik, belum tentu itu yang menjadi kebutuhan awak. Tetapi Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Jadi apapun yang diagi oleh Allah rasaki awak kini, syukuri. Cara mensyukurinya adalah pergunakan di jalan Allah. Yaitu termasuk disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini adalah harta benda. Ingat, dengan harta benda bisa dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Syukuri harta benda itu, tetapi bisa kita jauh dari Allah kalau kita kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang dikatakan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu jemaah yang ambo muliakan, yang kedua, tadi harta, yang kedua adalah anak. Auladukum, anak. Siapa yang tidak membutuhkan anak? Semua kita membutuhkan anak. Jadi anak-anak pesantren Ramadan, orang tua kita sangat membutuhkan kita.
Salah satu tujuan pernikahan itu adalah menciptakan keturunan, menciptakan anak, memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, dengan adanya anak awak bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa sebaliknya, dengan adanya anak awak bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai media awak. Dek anak kau bisa masuk surga, dek anak kau awak bisa diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya bisa dek anak awak bisa masuk neraka. Nah, jadi bagaimana caranya supaya awak tidak termasuk orang yang merugi ketika memiliki anak? Tentu ciptakan anak kita menjadi anak yang saleh ataupun solehah. Sebagai anak, usahakan diri kita menjadi anak yang soleh solehah. Bagaimana caranya? Tentu dididik, Bapak Ibu. Dididik. Di dalam ilmu pendidikan Islam, mendidik anak itu bukan hanya ketika anak itu lagadang, tidak. Mendidik anak itu bukan ketika anak lah bisa berbicara, tidak. Mendidik anak itu jauh sebelum anak itu ada. Jauh sebelum anak itu ada. Nah, itu makanya di dalam ilmu pendidikan Islam itu ada namanya education pranatal. Dalam istilah Arabnya tarbiyatu qablal aulad, pendidikan anak sebelum anak lahir. Dan kedua, education pasca natal, tarbiyatu ba'dal aulad, pendidikan anak setelah anak lahir. Tahapan yang pertama tadi, pendidikan anak sebelum anak lahir lah dididik. Anak antara lima baru, tetapi kita sudah ada kurikulumnya, sudah ada tuntunannya supaya kita mendidik anak itu. Kapan mulainya? Mulai dari pencarian jodoh. Jadi ibu punya anak kini, untuk mendidik cucu awak, cucu itu alun-alun antara lima baru gitu. Masih dalam azali, zaman azali baru. Awak miliki cucu anak. Jadi ketika kita akan memiliki cucu, sudah mendidik cucu itu ketika mencari jodoh. Itu sudah dimulai itu. Di dalam buku Profesor Ramayulis itu dijelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Mendidik anak itu bukan hanya anak lahir, tapi jauh sebelum anak lahir, sebelum pernikahan malah, yaitu pencarian jodoh. Bagaimana caranya? Carilah jodoh anak awak yang kuat agama, yang bertanggung jawab tentang syariat Allah. Itu sudah mendidik cucu awak tuh, Bu. Nah, cari minantu ataupun calon minantu orang yang taat beragama. Orang yang taat sholat. Bukan yang tidak punya agama. Kan biasanya Bapak Ibu, tangkihul mar'ah li arba'in. Menikahi perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama karena harato, dan kedua karena kecantikan, dan ketiga karena keturunan, bangsawankah atau biasa saja. Yang keempat karena hartanya. Yang keempat adalah karena agamanya. Ibu-ibu pilih apa calon menantu? Karena agama. Kata Rasulullah, pilihlah karena agama. Cari minantu orang yang pasumbayang. Cari minantu orang yang sholat, rajin sholat, taat ke agama. Kalaulah taat kepada agama, bertanggung jawab dia kepada Allah. Kepada Allah dia bertanggung jawab, apalagi kepada anak kita. Jangan ditanyanya, calon menantu waktu lain sembayangnya, itu, lain kuat agamanya, lain nak tinggal sholatnya, lain bolong-bolong sholatnya. Kalau bolong-bolong sholatnya, itu tidak prinsip dalam agama. Dia tidak berprinsip nanti di dalam keluarga. Setelah itu Bapak Ibu jemaah, setelah dibidik, ada dibidik lah, ada calon menantu awak. Ikut kalau mulai mendidik anak, mendidik cucu awak tidak boleh. Cara mendapatkan jodoh lagi. Cara mendapatkan jodoh, ada orang untuk mendapatkan jodoh itu dengan cara setan. Ada dengan cara malaikat. Cara dengan setannya, yaitu dibiarkan anak kita berbuat maksiat dengan calon-calon menantu awak. Mangatu pai baduo-duo kita biarkan saja. Padahal belum nikah.
Baduo-duo, bonda-onda, bersentuh-sentuhan segala macamnya. Itu memulai mendidik anak atau calon cucu awak tidak benar. Sesuatu hal yang dimulai dengan baik, hasilnya baik. Sesuatu hal yang kita mulai tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Masa membina rumah tangga dimulai dengan maksiat, na'udzubillah. Jadi kalau ada ibu punya anak perawan kini ataupun anak bujang, kok ada calon minantu rasanya jangan dibiarkan inyo pacaran. Pacaran dalam artian pai baduo-duo berbuat maksiat. Masa untuk membina rumah tangga itu dimulai dengan maksiat. Itu sudah mulai mendidik. Itu telah dapat jodoh, cara mendapatkan jodoh dengan baik. Jangan berbuat maksiat. Kepada adik-adik umpamanya, adik-adik remaja hari ini SMP, SMA, ketika nanti kita akan berumah tangga, jangan pernah memulai dengan perbuatan maksiat. Setelah itu menikah dengan baik. Setelah itu Bapak Ibu, dalam rangka mendidik anak, ketika lah menikah, dapat rasaki, murah rasaki, hamil umpamanya, singkat cerita. Ketika hamil itu juga mendidik anak yang luar biasa. Ba'ajaronyo tentu berbuat baik orang tuanya. Anak awak yang sedang hamil umpamanya, kan banyak yang gaib di situ, ada cucunya, ada anaknya yang sudah menikah hamil. Jangan sekali-kali dia berbuat maksiat. Ketika hamil tua itu, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak ibadah. Kenapa orang yang hamil itu, Bapak Ibu, suci dari haid? Lazimnya orang hamil itu suci dari haid, diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat ibadah sebanyak-banyaknya selama 9 bulan. Jangan pernah berghibah, jangan pernah berbuat maksiat. Kepada suami jangan pernah memberikan kepada istri kita harta yang haram. Ketika istri hamil, dapat piti korupsi, dapat piti disilok, diagin kepada istri yang sedang hamil, maka kacaulah itu pendidikan terhadap bakal calon cucu kita. Setelah janin itu bergerak di dalam rahim, berarti Allah sudah memberikan ruh. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakumus sam'a wal absara. Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh, telah menciptakan pendengaran, berarti lah mendengar. Onde lah menyipaknya, kan? Kacau tu ibu-ibu tu yang sedang hamil. Bergeraknya, mengariknya sipak tendang paru amanya. Ketika sudah diberikan Allah pendengaran, jangan pernah mendengarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun musik, disco, DJ, dangdut dan segala macamnya. Tapi perdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada calon cabang bayi kita ataupun cabang cucu awak di dalam rahimnya. Itu ibu hamil tapi berjoget-joget, sudah itu goyang, sudah itu lagu-lagu DJ disco, itu pendidikan tidak baik. Setelah lahir itu namanya pendidikan setelah anak lahir. Ba'acaronyo yang pertama adalah berikan pendidikan akidah. Akidah itu makanya anak yang baru lahir itu diazan iqamahkan, supaya setelah dia lahir sampai ke dunia belum mendengar apa-apa kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah itu berikan pendidikan yang lain seperti pendidikan akhlak dan ibadah. Karena Bapak Ibu, setiap anak yang baru lahir itu adalah fitrah. Cucu awak yang baru lahir fitrah. Guru yang pertama orang tuanya ataupun kakek nenek yang berada di sekeliling rumah atau seisi rumah itu gurunya. Al-Madrasatul Ula, sekolah yang pertama bagi cucu awak, bagi anak awak adalah rumah tangga kita. Kok indak pandai mengaji, kok indak pandai tuli baca, jangan disalahkan guru MDA ataupun sekolahnya, tetapi kita adalah guru yang pertamanya. Nah, umur 0 sampai 6 tahun itu adalah umur emas, bisa dibelok-belokan Bu. Bisa dibuat, kata Rasulullah kan, anak yang baru lahir itu fitrah, maka orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi majusi, nasrani, dan juga sebaliknya sebenarnya bisa menjadi soleh ataupun soleha. Ba'acaronya diberikan pendidikan akhlak. Sudah itu pendidikan akhlak tadi, karakter kejujuran. Jangan sekali-kali membohongi anak kita Bu. Jangan pernah memberikan pendidikan yang membuat dia menang sendiri. Contohnya Bapak Ibu, semua orang menginginkan anaknya menjadi soleh-soleh, tapi kadang-kadang tuntunannya salah. Contoh, anak sedang menangis,
sedang menangisnya, saya berjalan pamonya, tak tarung lapia adanya. Dek sayang anak menangis anak, dek anak, kenapa anak? Nak kecil anak ko, tu dek lapia, tan lapia, lalu amahnya nyampuk lah lapia ko, nyampuk lapia ko, menang beranti anak ko menangis. Itu walaupun sepele Bapak Ibu, itu pendidikan yang salah. Fatal terhadap pendidikan karakter. Mendidik anak awak menang sendiri dan tidak pernah merasa salah. Gadang bisu orang saya salah deknya. Inyo tidak pernah salah dah. Ba caranya baik, nak luruskan, itu pendidikan karakter. Nah, lain kali jalan-jalannya hati-hati ya. Itu bukan salah kita, karena kita hanya kurang kehati-hatian. Berikan keteladanan, jangan pernah berbohong. Contohnya berbohong itu, nah, kok tiba orang tu beko kece nama ndak ada di, ada benar tu bu. Kok tiba orang tukang julu-julu tu beko kece nama ndak ada, padahal lamanya ada. Itu tuntunan, walaupun sepele itu salah, fatal terhadap pendidikan anak. Bu. Apalagi mengajarkan anak menipu, berbohong. Apa contohnya menipu tu? Anak kau menangi, sedang menangi, amanyo kape karajo. Nyo tipulah anak kau, nyo bodek neneknya atau amaknya, neneknya ke belakang dulu. Pailah capek le kecil neneknya, pailah capek le, karajo le biar buat gagah dulunya. Bawa ke belakang rumah atau dimana. Setelah itu pai secara sembunyi amanya pai. Tahu anaknya, amanya sedang menipu, menangi. Gadang besoknya tipu lu awak. Menipu. Tapi menangi Ustaz. Biarlah menangi tapi jujur. Nah, ama pai kerajo ni, ndak bisa anak pai doh, ndak bisa pai. Menangis ketika itu lebih baik dia menangis ketika itu dibandingkan kita tipu dia tidak menangis. Lebih baik menangis ketika itu tetapi kita jujur terhadap anak kita. Keteladanan Bapak Ibu, berbicara yang sopan, jangan pernah baca carui kepada anak. Kini banyak kita lihat anak baca carui, perkataan yang kotor, di mana pedenya? Tentu sekolah yang pertama itu adalah orang tua, guru yang pertama adalah orang yang ada di rumahnya. Keteladanan, berikan keteladanan. Contoh keteladanan tidak baik Bapak Ibu, ketika anak kau sudah berpakaian muslim, ketika anak kau sudah ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, nyuantanlah de ama de apanya. Setelah itu setelah sampai di masjid, ini kebanyakan di siko mungkin ada mantan senyo didikan subuh. Setelah itu ama jo apa atau sia yang mantan tadi pulang balik. Nah, itu di tempat lain bu. Di siku ndak ada. Alhamdulillah. Babu, ada sih kok. Nyantan anaknya sholat subuh berjamaah, anak sholat subuh berjamaah di masjid, dan nama apanya balik lihat. Anak menganggap bahwa sholat subuh berjamaah di masjid itu tidak penting. Kenapa? Orang tuanya tuh tidak melaksanakannya. Nah, di rumah berikan keteladanan, sholat berjamaah, baca Al-Quran bersama-sama di rumah, simaan baca anak, awak membaca, anak juga boleh menyimak, saling baca Al-Quran. Kata Rasulullah, hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran dan sholat berjamaah. Ketika rumah tangga awak Bapak Ibu, di rumah awak masing-masing, lah banyak membaca Al-Quran, sholat berjamaah, maka malaikat rahmat dominan dalam rumah tangga awak. Ikulah sakinah mawaddah warahmah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, tidak pernah diperdengarkan ayat Al-Quran di rumah, tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah dengan anggota keluarga di rumah, maka yang dominan di dalam rumah itu adalah syaitan. Ikulah membaca kak kepanjang taruiseh. Anak durhaka dan bini modaliko puluh dan suami modaliko puluh baca kak taruiseh. Karena sudah dominan syaitan di dalam rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu jemaah, contoh oleh nak capek bangun, capek lalok besok ke sekolah, nak sekolah besok capek lalok. Berikan pendidikan pendekatan agama Bapak Ibu. Nak capek lalok ya, cepat tidurnya. Besok mau salat subuh. Salat subuh. Kalau agama pendekatan maka dunia dapat. Pastinya kalau bisa salat subuh, pastinya ke sekolah. Tapi kalau dunia saja dikejar, itu akhirat tidak dapat. Capek lalu ya, cepat tidur nak ya, besok kan sekolah, masuk pagi, anak subuhnya tinggal. Jadi Bapak Ibu jemaah yang ambo muliakan, walaupun sebenarnya ini sepele, tapi fatal terhadap pendidikan anak kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang ambo muliakan, jadikan harta dan anak kita media kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'acaronya, harta yang kita miliki syukuri. Anak yang kita miliki, kita berusaha mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah.
Tentu dengan syarat kita orang tua terlebih dahulu soleh ataupun solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya Pak. Itu sebenarnya baik saja keduanya. Mendengar ceramah baik juga, membaca Al-Quran baik juga. Jadi kadang-kadang ketika umpamanya ada targetnya ingin membaca sampai sebanyak halaman ini hari ini, lalu dia membaca Al-Quran sambil mendengar ceramah juga baik, tidak apa-apa. Ataupun sebaliknya, nyolah lado targetnya lah sampai targetnya lah baca Quran, ada kesempatan ceramah, ada kesempatan lain baca Quran, lalu dia mendengarkan ceramah, itu bagus juga. Jadi kita tidak boleh lebih baik boleh, bagus sih kedua Pak. Kalau dengan ceramahnya, pada prinsipnya ceramah itu mendapatkan ilmu, mungkin dia sudah tahu, gitu kan, apa yang kita sampaikan, lalu dia baca Al-Quran. Ataupun sebaliknya, hanyalah lah membaca Quran di rumah ingin mendengar ceramah saja dia, itu baik juga. Jadi artinya Pak, mayang rancak, mayang dak elok. Jadi kalau rancak satu, yang satu lagi dak rancak. Jadi boleh kedua Pak, rancak sekeduanya. Ingin mendengar ceramah sekaligus baca Quran boleh. Ataupun mendengar ceramah saja, baca Quran bekolo atau bisu atau tadiyalah, tidak masalah. Itu tidak prinsip Pak. Ya Pak ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiah agama kepada kita bersama. Semoga